PBC Sekretaris Bapak Ahlan Jazuli nanti memimpin mulai awal sampai akhir sampai mendapatkan ketua nantinya begitu. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya waktu berikutnya kepada Bapak Ahlan Jazuli untuk memimpin sidang pemilihan ketua takmir Masjid Nurul Hidayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة ترضى بمحبة في الدين من الشكر في الفاسدة Hadirin kiram kembali kami berarti para sepuh di seluruh yang dimuliakan dan diberikan keberkatan Allah. Pertama kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas perkenannya bersama-sama bisa berada majelis insyaallah dengan barokah. Yang kedua, salawat dan salam kepada kita kepada beliau Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama tengah melaksanakan sebagian dari sunnah-sunnah beliau, utamanya cipta jamaah, cipta silaturahim, juga cipta dan majelis di mana di dalamnya membawa kita bersama pada kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih pada malam hari ini kita hadir pada majelis musyawarah. Sungguh suatu majelis yang sangat-sangat diidolakan oleh baginda Rasul, sangat-sangat ditekankan untuk bisanya melaksanakan suatu permusyawaratan, khususnya dalam hal menyangkut hajat daripada orang banyak. Ini sungguh luar biasa dan sungguh indah ajaran baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam bermusyawarah di manakala musyawarah menghasilkan hal-hal yang terbaik, karena hasil musyawarah sehingga tidak ada yang membanggakan salah satu dirinya, tidak karena salah satu, tapi karena kebersamaan merupakan kata musyawarah. Dan manakala ada kegagalan dalam mengambil keputusan hasil daripada musyawarah, maka tidak ada seorang pun yang disalahkan. Kenapa? Hasil daripada musyawarah. Inilah makanya baginda Rasul sangat-sangat menekankan dalam hal apalagi menyambut hidup orang banyak, sungguh ditekankan untuk bermusyawarah. Ini luar biasa dan alhamdulillah juga seperti yang saya dengar oleh Bapak pejabat ketua tadi, memang ini sungguh luar biasa dan pengalaman mungkin pertama bagi kami, mungkin juga pertama di Indonesia cara seperti ini, dan alhamdulillah luar biasa. Namun bagaimanapun bentuknya, indikasi sukses cuma satu. Indikasi sukses acara ini hanya satu, yakni semua pihak bisa menerima hasil akhir. Kata-kata ada kala ini dikatakan perlombaan, yang menang tidak membanggakan diri, yang kalah tidak
sakit hati ini uji sukses. Kalau setelah ini masih ada yang susah, masih ada yang resah karena putusan ini, berarti bukan dikatakan sukses. Itu mereka semua tonton niat kita semua kita niatkan benar-benar kita hanya ingin berbuat yang lebih baik, pengabdian kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada umat dan kepada NU. Mari kita tahu bersama-sama, kita niat karena kita ingin mengabdi yang lebih baik. Saya rasa itu mengawali daripada usaha kali ini. Di sini kami juga diberikan tugas untuk menyampaikan tata tertib. Maksudnya tata tertib tadi sudah digodok matang oleh panitia, kemudian dilanjutkan dengan LPC, itu juga mestinya masih panitia. Setelah demisioner baru kita, namun tidak kurang rasa buat kami. Sekarang kita tadi dikatakan sidang. Di sini ada penetapan tata tertib. Kita masuk sidang tata tertib. Tata tertib, apakah semua peserta bisa atau membawa imbalan? Tidak bawa ya. Berarti ini tata tertib itu adalah rujukan kita untuk melaksanakan musyawarah pada malam hari ini, dan tata tertib harus disepakati oleh peserta musyawarah, harus disepakati. Tapi kalau peserta tidak pegang ya tahu dari jadi gimana ini dibacakan ya, kemudian ya ditampilkan di sini, dibacakan kemudian disepakati per bab atau per poin, per pasal. Semangat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang tata tertib dibuka. Tata tertib pemilihan ketua takmir Masjid Jami' NU Al-Hidayah, Kelurahan Padang Jakarta Kota Malang, Mukadimah dan seterusnya. Bab 1. Bab 1 persyaratan calon ketua. Pasal 1 syarat umum calon ketua. 1. Bersedia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua takmir. Sepakat? 2. Dapat bekerjasama dengan pengurus ranting NU, Banom NU, dan segenap umat Islam di lingkungan satu Pandanwangi atau Gadongan secara baik. Sepakat? Mengisi formulir pendaftaran ketua takmir secara lengkap. Sepakat? Bersedia untuk disumpah. Oke. Pasal 2 syarat khusus dari calon ketua. Syarat khusus untuk calon ketua takmir masjid adalah 1. Laki-laki, dewasa, balik, serta sehat jasmani dan rohani. Oke ya, sepakat ya. 2. Jamaah Masjid NU Al-Hidayah warga tetap dan berdomisili di lingkungan 1 Kelurahan Padangwangi atau Gadongan. Sepakat? Berasaskan amaliyah Nahdlatul Ulama. Oke? Sanggup dan mampu merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan. Sepakat? Sanggup dan mampu mengelola peribadatan, dakwah sosial, kemakmuran umat dan sarana prasarana masjid. Sepakat?
sanggup dan mampu menjalankan rutinitas amalan ibadah, taklim, katakan, istighosa, tahlil, sholawat, khibat, dan DABI yang sudah berjalan di masjid. Oke, sepakat? Bab 2, pembentukan panitia pemilihan. Pasal 3, pembentukan panitia. Ini sudah dilalui. Dan seterusnya, tugas panitia dan seterusnya. Bab 3, ini yang penting. Mari kita simak bersama. Bab 3, pemilihan ketua takmir. Pasal 5, penerimaan laporan pertanggungjawaban. Pemilihan ketua takmir masjid dipimpin oleh ketua sidang dari pengurus MBC. Ketua sidang menjalankan tugasnya: 1. Memerintah takmir masjid untuk menyampaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan dokumen-dokumen masjid. Sepakat ya? B. Menerima laporan pertanggungjawaban takmir. Atau D. Menyampaikan secara terbuka kepada peserta musyawarah umum jamaah tentang laporan pertanggungjawaban untuk diterima mutlak, ditolak mutlak, atau diterima dengan catatan atau syarat kepada jamaah. Sepakat? Menyalurkan aspirasi peserta musyawarah umum jamaah untuk memberikan saran, kritik, dan usulan terkait dengan kinerja serta memberikan kesempatan hak jawab. Sepakat ya? Memimpin pelaksanaan pemilihan ketua takmir. Pemilihan ketua. Pasal 6, teknis pemilihan. Ketua sidang pemilihan ketua takmir berkewajiban untuk menyampaikan atau membacakan syarat dan kriteria ketua takmir secara terbuka kepada peserta musyawarah. Sudah dilakukan pasal 1 dan 2 tadi. Dan 2, mengadakan pemilihan ketua takmir secara langsung, jujur, dan adil pada musyawarah umum berdasarkan formulir pendaftaran calon ketua takmir yang memenuhi syarat. A. Pemilih adalah orang yang mendapatkan undangan sebagai pemilih dari panitia. B. Pemilih yang hadir dipanggil oleh panitia, menyerahkan undangan dan memberikan kertas suara, memberi tanda centang atau silang pada nomor calon yang dipilih, dan mengumpulkan kertas suara pada panitia. Panitia menghitung perolehan suara masing-masing calon secara terbuka. Jika ada calon memperoleh 50% plus 1 suara, maka dialah yang terpilih. Jika dijelaskan karena sesuai dengan jumlah pemilih barang yang tidak dimulai persepsi pikirannya ada 50 plus 1, jadi sesuai dengan jumlah pemilih berdasarkan persentase dari jumlah pemilih yang ada, bukan undangan yang hadir. Nanti di total nanti yang hadir pesertanya siapa. Kemudian D. Jika tidak ada seorang pun calon yang memperoleh 50% plus 1 suara, maka dilaksanakan pemilihan ulang dengan peserta 2 calon yang memperoleh suara terbanyak. Ranking 1 dari kedua. Maka ya, calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang adalah ketua takmir terpilih. Ya. Mas. Yang ketiga, menetapkan hasil pemilihan ketua takmir dengan menandatangani berita acara pemilihan. Ya, cukup jelas. Dan selanjutnya pasal 7 di seterusnya tentang waktu dan tempat pelaksanaan. Kemudian pasal 8 masa tugas, kami bacakan. Masa tugas ketua panitia pemilihan ketua
ketua takmir adalah sampai pelaksanaan pelantikan takmir masjid terpilih oleh pengurus cabang beberapa kota Kemal. Jadi masih bekerja dengan panitia sampai ada acara pelantikan. Pasal 9, tugas ketua takmir terpilih. Tuh, sampaikan. 1. Ketua takmir terpilih bersama pengurus ranting NU Nahdlatul Ulama kan gandongan dan tokoh umat Islam menyusun pengurus harian takmir dalam waktu 4 hari. Sepakat ya? Kemudian yang kedua, pengurus harian menyusun pengurus lengkap dengan waktu sesuai kesepakatan pengurus harian. Jadi setelah ada calon terpilih, ada tugas pertama yakni musyawarah untuk menentukan panitia pengurus harian selama 4 hari. Selanjutnya atas kesepakatan pengurus harian yang sudah terbentuk akan melengkapi daripada pengurus sesuai dengan kesepakatan. Dimana secepatnya aja kalau bisa sebelum Desember habis, karena nanti kita ajukan SK dari cabang. Kemudian bab 4, pemberhentian dan mengganti ketua takmir. Pasal 10, pemberhentian ketua takmir jika 1. meninggal dunia, 2. mengundurkan diri. Ini sudah biasa. Kemudian pasal 11, pengganti ketua takmir. Yang terakhir, jika terjadi pemberhentian ketua takmir sebagaimana pasal 11, maka 1. secara otomatis tugas, fungsi dan kewajiban utama ketua takmir masjid beralih kepada wakil ketua atau sekretaris kewajiban personal struktural untuk sementara sebelum diputuskan diangkatnya ketua takmir yang baru. Nah, kemudian yang kedua, diadakan musyawarah pengurus takmir dan pengurus ranting Nahdlatul Ulama gandongan untuk mengadakan pemilihan ketua takmir yang baru selama-lamanya 1 bulan setelah pemberhentian. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab pelaksanaan ayat 1 dan 2 di atas juga merupakan kewajiban kolektif secara seluruh jajaran anggota takmir masjid. Ditetapkan di Gadongan tanggal 29 Jumadil Awal bertepatan dengan 19 November 2025. Panitia ketua Bapak Hatta Kasyanto ditandatangani, sekretaris Bapak Mudin ditandatangani. Di dalam aturan yang ada di anggaran dasar aturan rumah tangga Nahdlatul Ulama itu tertuang sudah berlaku nasional ini. Tim koordinator itu terdiri dari sini, maka kita akan melanggar ADRT. Ketua terpilih bersama tim koordinator yang terdiri dari pengurus lama, pembina dan perwakilan jamaah, kemudian bertugas melengkapi susunan kepengurusan. Jadi kalau yang perhatikan sebentar itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang dimaksud adalah tim koordinator. Tim koordinator di sini memang secara khusus tidak ada di pasal berapa berada langsung ke belakang tugas. Jadi saya membaca. Kemudian kalau memang tim koordinator nanti tim koordinator di sini nanti memang untuk menyusun sebelumnya
termasuk di sini yang pertama anggota ketua tim koordinator adalah ketua terpilih. Kemudian sekretarisnya adalah ketua lama atau pengurus lama salah satunya. Kemudian ditambah dengan anggota-anggotanya disesuaikan. Kalau di sini ada 3 RW mungkin perwakilan dari masing-masing RW itu nanti sebagai tim koordinator. Nah, kalau malah dibentuk tim koordinator berarti nanti sesuai cara tugasnya seluruh, tidak hanya untuk melengkapi pengurus harian saja, tapi seluruh seksi-seksinya juga itu tugas daripada tim koordinator. Terus kesepakatan aja, karena di sini yang nggak ada berarti ada poin tambahan, maka tim koordinator dimaksud adalah ketua terpilih sebagai ketua koordinator, kemudian sekretaris terpilih. Sekretaris tim koordinator adalah ketua pengurus lama atau pengurus selain baru, bukan ketua nggak masalah, dia pengurus lama. Kemudian ditambahnya ini monggo kita keluarkan aja tulis ya koordinatornya. Jadi tambahannya adalah sebenarnya ganjil. Kalau masing-masing RW harus dua ya monggo. Jadi nanti ada tokoh masyarakat. ya. Jadi terserah ini haknya daripada pemilih semua, hanya pada peserta musyawarah. Monggo diusulkan siapa yang nanti akan menjadi tim koordinator sehingga nanti tinggal kita menetapkan. Yang pertama tim koordinator ketuanya adalah ketua terpilih, kemudian sekretaris tim koordinator adalah pengurus lama, salah satu dari pengurus lama. Kemudian untuk anggotanya monggo. Kalau masing-masing RW 2 berarti 6 plus 2. Kemudian ditambah tokoh masyarakat atau ketua ranting tim monggo. Terserah monggo, enaknya gimana? Dan kembalikan kepada aturan masyarakat rumah tangga yang nasional saja sudah final di sini. Jangan kita kasih yang berarti kalau kita salah. Mohon maaf Pak, pimpinan sidang. Berbicara itu teknik, pengalaman berpuluh-puluh tahun. Apa yang kita rasakan, kita ada semacam kebijakan ada di ketua terpelu tidak aplikatif untuk melakukan. Ini pengalaman tahun-tahun yang lalu. Kita biasa terlalu aturan karena itu katanya ada di wilayah nanti. Ini disampaikan saya, maka tidak terlalu lama nanti. Jangan sampai nanti informatif untuk malam ini bumerang. Karena seorang ketua paling minimal akan menelusuri mengenai dalam nanti tata kelola kerjasama dengan panitia, dengan NU, dengan Pak RW dan seterusnya. Ini sanggahan saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apapun aturan ini aturan tertinggi adalah kesepakatan. Kalau semua peserta musyawarah sepakat, itu adalah hasil tertinggi. Makanya kami sampaikan, kami tawarkan untuk tim koordinator nanti yang tugasnya adalah menentukan atau menata ya, pengurus harian plus lembaga-lembaganya atau seksi-seksinya, itu tugas dari tim koordinator. Ada pun tim koordinator yang pertama, ketua tim koordinator adalah ketua terpilih. Sepakat? Untuk sekretaris tim koordinator adalah salah satu dari pengurus lama. Oke? Kemudian anggota tim koordinator, misalkan masing-masing RW atau bapak atau RW-nya. Bagaimana? Ya, berarti anggota tim koordinator adalah bapak ketua RW 1, bapak ketua RW 9 dan bapak ketua RW 10. Itu anggota. Berarti 3 ya. Mungkin
Pas 5 itu cukup. Cukup 5? Sepakat 5 orang yang mengusulkan? Terima kasih. Monggo. Sudah sepakat ya? Kami ulangi. Ketua tim formatur, ketua terpilih. Sekretaris tim formatur adalah salah satu dari pengurus mana? Kemudian anggota tim formatur 1 ketua RW 1, 2 bapak ketua RW 9, dan ketiga bapak ketua RW 10. Oke, dok. Terima kasih. Selesai itu ya sekretariat yang akan kita lalui bersama. Tugas berikutnya yang merupakan bahasanya harus memerintah ya. Kata-katanya harus memerintah ketua atau pengurus takmir untuk menyampaikan LPG-nya. Tentu kepada Ustaz Haji Nur Hadi Rahman SPD SAG dia tergabung. Juga harus didampingi oleh pengurus-pengurus lainnya karena merupakan tanggung jawab kolektif juga sebenarnya Pak Bupati Solo. Pengurus-pengurus semuanya harus mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab kepada jamaah. Kepada Bapak Haji tadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada petugas mohon segera menempati tempat karena sudah malam, kita singkat-singkat saja supaya tidak bertele-tele. Kalian setuju saja? Singkat saja ini. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sekalian, para hadir, para ulama yang berbahagia, seluruh jajaran pengurus majelis bagian cabang Nahdlatul Ulama, pejabat pembimbing yang dalam hormati, juga ketua serta jajaran di panitia yang saya hormati, dari ketiga RW yang ada di lingkungan 1 beserta bapak-bapak RW, tidak saya sebutkan satu-satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berbaca bertatap muka dan baca bersama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah sampai ke sini, walaupun nanti tidak dapat apa-apa, mudah-mudahan termasuk catatan oleh Allah adalah sebagai khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, untuk di periode kali ini sudah saya masukkan data-data baik jumlah jamaah, jumlah keluasan tanah, jumlah mustami' atau pendengar atau pengajian yang tergabung dalam laporan saya. Praktisnya nanti bapak-bapak bisa melihat di layar, ataupun akan saya mulai sambil mempersiapkan di laptop. Untuk grafik peningkatan atau sumber daya Masjid Al-Hidayah Banyumanik, ini sebenarnya banyak keterangan, tapi saya bacakan poinnya saja. Di bidang peribadatan
Ada Bapak Haji Ridwan almarhum, kita panjatkan dulu khusus ila rohi Bapak Haji Ridwan Al-Fatihah. Kedua Bapak Haji Nur Hasan, Bapak Suherman, dan Bapak Ismail. Kepada yang saya sebutkan mohon di depan. Isi baca, perkenal. Monggo, yang lain juga di sini. Monggo. Bapak Nur Hasan dan Bapak Suherman. Monggo. Ini kalian Bapak Suherman. Ya. Cukup ya. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain membuat jadwal imam rawatib lima waktu dan alhamdulillah berjalan. Membuat jadwal imam dan bilal sholat tarawih, alhamdulillah berjalan. Membuat jadwal khatib dan bilal sholat Jumat setiap tahun sekali, alhamdulillah berjalan. Mengkoordinir pelaksanaan sholat-sholat sunnah antara lain qiyamul lail di waktu Ramadan, sholat khusyuk atau gerhana dan lain-lain. Selanjutnya mengadakan sholat Id setiap tahunnya. Ada grafiknya sebenarnya ini. Langsung saya sebutkan saja karena belum bisa tampil. Tahun 2015 sholat subuh untuk laki-laki itu 20 orang. 20 orang itu kurang lebih 100 sof. Untuk jamaah perempuan kurang lebih 20 juga. Jadi pada tahun itu kurang lebih jamaah sholat subuh 40 orang. Tahun 2020 sholat subuh laki-laki meningkat 2 kali lipat, 40 orang. Perempuan kurang lebih 25 orang, jumlah 65 orang. Tahun 2025 ini data diambil hari Sabtu kemarin tanggal 1 November. Waktu itu kebetulan saya sendiri yang mengimami sholat subuh. Waktu saya menoleh itu juga saya menghadap di sini. Untuk jamaah laki-laki ada kurang lebih 60 orang. Loh, masa aku nanti ngitungkan gitu ya? Saya gini, satu sof ini 40. Kalau satu sof setengah otomatis 60 itu. Saya nggak pilih satu-satu. Satu sof setengah kali 60. Untuk jamaah putri subuh itu 30 orang. Jadi jumlah di kemarin itu 90 orang. Ya kadang sampai 2 sof, tapi rata-ratanya sekian. Kadang nanti aja ditampilkan terakhir dengan grafik peningkatan jumlah. Intinya jamaah sholat subuh di sini menguber alhamdulillah. Kalau ikut di besok banyak yang ini. Bulan insyaallah besok juga saya juga. Kedua, bidang pendidikan dan dakwah ada koordinator Bapak Sugeng Hari. Anggota Bapak Dr. Kiai Haji Zainur Rosyidi MMPD. Alhamdulillah Mas Sarjana itu putranya. Ini ragus terus. Selanjutnya Bapak Ustadz Hartono. Selanjutnya Bapak Sukirno. Ini Pak Sukirno. Monggo dengan sini. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain yang berkaitan guys. Kegiatan yang telah dilaksanakan lain mengagendakan pelaksanaan pengajian rutin mingguan oleh satu Bapak Kiai Haji Masdar dan Bapak Kiai Haji Mustafa. Bekerja sama dengan PCNU malah melaksanakan pengajian pencerahan Ramadan. 3. Bekerja sama dengan MDCNU pernah melaksanakan kegiatan pelatihan penyembelihan hewan kurban. 4. Mengadakan acara pelatihan takmir periode 2020-2025. Waktu itu yang dihadiri oleh Bapak Profesor Kiai Haji Marzuki Mustama. Grafik peningkatan
grafik peningkatan mustahik pengajian yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Mas Darul Fauzi dan Bapak Mustafa. Tahun 2012 laki-laki dan perempuan kurang lebih yang mustahiknya itu hanya 10 sampai 20 orang. Tahun 2020 kurang lebih laki-laki dan perempuannya 20 sampai 25 orang. Tahun 2025 kemarin dan tadi juga ada laki-laki dan perempuan kurang lebih 30 sampai 50 orang. Kalau yang Sabtu Minggu kemarin itu nggak jadi hitungan, masalah kemarin ada acara saling melebet dan hampir karena ada acara tiba kemarin syukuran ini tadi lanjut ya grafiknya itu sudah tampil. Nah ini adalah grafiknya tahun 2015, tahun 2022. Lanjut ya. Bidang pembangunan, koordinator Bapak Hasim, anggota 1 Bapak Haji Damsar, 2 Bapak Kebari, 3 Bapak Jumain, 4 Bapak Ngamin. Pada beliau monggo depan hadir. Jadi Gus Dur ini. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain di Bendungan membuat kolam cuci kaki di sebelah kiri pintu masuk, bisa dilihat di situ. Membuat pagar fondasi di tanah pelaksanaan kurbanan di sana di sebelah selatan di depan semuanya Pak Malir. Memasang paving dan buat jemblengan di tempat kurbanan khusus untuk membuang sisa-sisa dari kurbanan dimasukkan situ, bisa tertutup kembali pakai cok. 4 pemasangan keramik motif batu di kamar mandi dan jika ada yang sudah pasang semua itu. Sekarang motifnya motif batu. Membuat MCK di tempat kurbanan dari sana, walaupun fungsinya cuma setahun sekali kurbanan, tapi penting sekali dari kurbanan. Pemasangan plastik tebal di badan lantai 2 sebelah ke atas. Kalau ini memberikan koordinasi. Selanjutnya bidang usaha pengembangan masjid, koordinator Bapak Haji Budiono, waktu itu masih ketua RT 10. 2 Bapak Parmoto, juga masih ketua RW 01 saat itu. Semua RW masuk di sini. Selanjutnya Bapak Minar Kholiri, ketua RW 9, saat ini sudah masih menjabat sebagai ketua RW. Kepada beliau dimohon ke depan, tangan kita dan bersyukur. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain melengkapi kebutuhan fasilitas dapur masjid dapur sendiri, kalau masak dan sebagainya, semua asap bisa masuk ke situ, tidak sampai dari mana-mana ada penyedot asapnya. Membuat meja makan prasmanan di dapur masjid ada. Pembelian tanah seluas untuk gedung ini tambahan setelah dibagi 254 meter persegi di Jalan El Al-Sitor Gang 22 RT 1 RW 10. Grafiknya bisa ditampilkan selanjutnya. Ya siapa? Untuk jelasnya gini, luas tanah masjid dari tahun ke tahun. Tahun 2015 luas tanah masjid kurang lebih 676 meter persegi. Tahun 2020 kita kembali lagi menjadi seluas 791 meter persegi. Tahun 2025 saat ini menjadi luas tanah masjid menjadi 1045 meter persegi. Ini juga jasa dari panjenengan semua yang ngobrol-ngobrol masyarakatnya. Dan alhamdulillahnya kita tidak pernah membuat proposal atau gardu-gardu rumah tidak pernah. Jadi cuma mengandalkan pengumuman masjid dan dukungan di masjid itu. Alhamdulillah orang-orang banyak yang memberi jariah. Sampai hari ini pun masih ada yang memberi jariah tanah kan karena tanahnya itu sudah lunas. Tadi sudah diserahkan ke saya. Ini
Kalau ada orang menyumbang untuk tanah, yang mau disimpan, tapi sudah saya serahkan kepada Pak Bibi Bendara. Grafiknya juga ada. Bidang Humas, Koordinator Bapak Haji Yusuf Saji Effendi atau Bapak Haji Yusuf SE. Anggota 1 Bapak Sudirman, Bapak Mulyadi, Bapak Heru Subianto, Bapak Pujiono, dan Bapak Jumain. Monggo dia berinya depan lagi kita berbicara. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain menyampaikan pengumuman setiap Jumat, menghimbau untuk giat berjaya kepada jamaah, mengedarkan setiap undangan kegiatan takmir masjid, mengedarkan lembaran bantuan takjil setiap menjelang bulan puasa Ramadan. Bahkan takjilnya di sini alhamdulillah Ramadan kemarin itu bukan makanan kecil, tapi rawon. Hampir tiap hari, hampir tiap hari, sampai 30 hari. Maka besar di sini rata-rata porsinya antara 125 sampai 150. Tapi bukan masjid yang menyediakan biasa. Masjid tidak mengeluarkan uang sama sekali. Mudah-mudahan Ramadan besok juga demikian. Siapapun akhirnya itu loh, mudah-mudahan tetap 3 sampai 30 hari bisa makan bersama-sama di sini. Bidang perlengkapan, Koordinator Bapak Komarudin. Oh ya itu di sini Bapak Udin. Anggota Bapak Muhammad Ilyas, Bapak Musare, monggo sini. Bapak Budori, Bapak Juniadi, Bapak Latif, Bapak Kaji, Bapak Abdul Salim, Bapak Abdul Ghani. Alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pengadaan dan perbaikan sound system di masjid, mengikuti pelatihan perawatan sound system. Ini selalu kami kirim ini untuk pelatihan. Memasang dan meringkas takmir atau pembatas setiap Jumat, pemeliharaan loker untuk jamaah, mengkoordinir penghitungan kotak amal setiap Idul Fitri dan Idul Adha, pembuatan sarung keranjang amal biasanya dibantu oleh Pak Gubernur. Jumlah inventaris barang masjid untuk saat ini, alhamdulillah yang kita tarik. Apalah saya sebutkan saja. 1. Mempunyai seperangkat amplifier, Mas Yati. 2. Loker buffet. 3. Lemari kaca ada. 3. 1 etalase. 2 meja kantor. 2 meja makan duduk. Kitchen set 100 piring. Akan saya ada nama tadi lebih dari 100 sendok, 100 cangkir, 1 set salon portable, 1 set meja kursi tamu. Ini nggak sampai pinjam-pinjam kita salah sudah punya seperti itu. Terus 4 jam dinding sekali tadi. Ya nggak apa-apa. Terus dari sekali. 1 jam duduk mungkin belakang ini. 1 set pemanas air siap minum tadi sebelah. 1 genset yang cukup bagus dan awet. 2 lampu gantung ini yang baru yang bidang sosial kemasyarakatan, Koordinator Bapak Haryanto. Bapak Haryanto di sini ada harus ada di sini. Ini adalah khusus menyerahkan santunan Habib miskinan yatim ya, beliau yang akan beriban uang, ada uang sendiri, uang namanya uang sosial. Koordinator Bapak Haryanto, anggota Bapak Sukasi, Bapak Mulyono, Bapak Haryono, dan Bapak Idrianto. Monggo. Pak Haji. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyaluran zakat fitrah, pelayanan pembagian takjil di bulan Ramadan, penyediaan buka puasa bersama, pemberian tali asih setiap tahun kepada para kiai di sekitar Pandanwangi dan Mubalik pengajian rutin yang tertunjuk. Kalau kayaknya banyak tapi yang tertunjuk.
karena memberi nasihat di sini atau khotib dan sebagainya. Santunan kepada fakir dan miskin, ya kata saja sebenarnya. Penyerahan makanan dan minuman Jumat barokah. Kali ini juga bukan masjid yang besar, tapi dari makan. Ini kapan-kapan kalau sudah ada tabelnya di tangan saya saja. Cukup ya? 8. Bidang keamanan dan ketertiban. Ini lawan ini saat ini. Koordinator Bapak Rahman, anggota Bapak Tri Juliani, 2 Bapak Haji Purwanto, 3 Bapak Rizky Amaldin Sarjana Hukum, 4 Bang Serayu Dili. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pengamanan setiap kegiatan sholat tarawih. Beliau sholat tarawih selalu standby. Keamanan ini dan alhamdulillah belum pernah jangan sampai kehilangan tentang sholat tarawih. Pengamanan setiap sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dia juga tampil selalu. 3. Pengadaan takbir setiap sholat Jumat. Setiap Jumat ada takbirnya. 3. Parkir khusus subuh. Kenapa kok subuh nggak parkir? Baru berjalan kurang lebih 1 bulan karena kehilangan sepeda motor. Dalam periode saya ini 3 sepeda motor hilang. Yang pertama kurang lebih antara 4 tahun yang lalu, terus antara 1 tahun yang lalu, terus baru-baru ini kehilangan sepeda motor. Dan 3 hari yang lalu lebihnya itu orang nelfon saya, Pak, mobil saya hilang di depan masjid kayak mobil sekarang kemarin itu. Terus saya gini, loh, saya taruh di mana? Di depan masjid. Saya akan menghubungi keamanan dan sebagainya. Tidak setelah kemudian lebih lagi, Pak, saya butuh CCTV tanya CCTV yang aktif di dalam. Terus sampai ke berkat sana CCTV-nya sebagainya. Tidak bisa kurang lebih antara 1 jam lebih lagi saya, Pak, maaf, ternyata mobilnya tidak hilang oleh ayah saya, dicucikan di cucian tempat. Tidak saya sebutkan namanya karena tetangga sini. Ya itulah orang banyak kita yang sok. Tapi alhamdulillah nggak sadoi, kasih bagi. Ini untuk keamanannya dari negara. Ada bangsa selalu dihati di sini. Bidang kebersihan, koordinator Bapak Ariadi, anggota Bapak Masuki, 2 Bapak Abdikandi, 3 Bapak Pramudio, 4 Saudara Aldiansa, 5 Saudara Erdi. Tentunya semampunya. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembersihan lantai teras setiap pagi, pembersihan halaman masjid, pembersihan menjelang Ramadan, itu harus stabil. Pembelian vakum cleaner, pembersihan toilet setiap pagi dan sore, pembersihan satir masjid secara berkala. 10 bidang kepemudaan ini yang belum berhasil kita sudah dibentuk dan sudah pernah aktif di sini, ternyata satu persatu menikah. Jadi kita tidak bisa melarang mau jadi menikah, menjadi usianya sudah waktunya menikah semua. Tinggal satu yang belum nikah. Mas Taufik, koordinatornya. Kayaknya menikah semua. Yang meninggal dunia satu. Kegiatan yang telah dilaksanakan lain pembentukan remaja masjid pada tahun 2021 seperti ini. 2 mengadakan pembacaan sholawat Nabi selingan 1 setiap tahun Nabi Muhammad SAW. Langsung bidang kementerian, kemudian yang menurut saya yang selalu mendampingi kami. Koordinator Ibu Lia Rosida, anggota Ibu Sunami, Ibu Hajatanian, Ibu Rasmi, itu ada. Ibu Solihah, Haja Husnul Khotimah, Ibu Rahmaningrum, Ibu Sulaiha, Saudari Nurmimah, dan Ibu Rusdiningsi. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain menyediakan konsumsi setiap ada kegiatan atau acara mendadak seperti acara seperti ini, ibu-ibu takmiriah ini
ya orang kan ibu ya. Ini dipadatkan oleh Ibu Sumati ini hari ini. 2. Melengkapi peralatan dapur, piring, sendok dan lain-lain itu. Menyediakan konsumsi khafil Quran rutin ini yang masa dilakukan kita sendiri dari ibu-ibu. Alhamdulillah, ini tentunya ibu-ibu yang selalu memasakkan kita, termasuk malam hari ini. Nah itu, dia ibu. Akhirnya jalan semua. Ada Kusolika, Kusuleka, Budia, Rusika, Minggu, dan lanjut. Bendahara 1 Bapak hari ini, bendahara 2 Bapak Markus Sali. Saya cuma menginginkan mulai dulu uang itu 1 pintu. Jadi selama ini kalau keterangan tentang uang itu ya memang 2 orang ini. 1 bagian mencatat, 1 bagian membawa. Laporan keuangan ini. Laporan keuangan di tabel apa di grafik. Sudah ya. Yes. Adapun kalau ingin rinci uangnya tadi bisa minta bukaan itu bisa digandakan dari berapa kali ini. Ya, ada bisa kalau ingin meneliti jadi satu. Demikian yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak puas, monggo ada perwakilan 1 atau 2 orang. Yang jelas yang saya sampaikan seperti itu adanya. Jelas? Cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berarti adalah komisioner kepada seluruh jajaran pengurus takmir al-hidayah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mohon ibu masih, monggo ibu-ibu juga ini bisa apa nanti kita mohon maaf kepada seluruh hadir. Oh iya sudah, ya. Ternyata ibu-ibu nggak bisa ditinggal itu. Ya guys, khusus satu kali, kok khawatir diri, untuk ibu kali hamil dulu. Ada, siap? Monggo, seluruh pengurus takmir Masjid Hidayah, monggo kita komisioner. Izin Pak Ketua. Dari laporan panjenengan ini, kalau menurut saya pribadi kurang berbeda, karena belum ada semacam kajian. Yang pertama, apa yang jangan sampaikan adalah merupakan laporan utilitas tentang kegiatan ubudiyah atau kegiatan makhluk. Akan tetapi yang berdasar aset-aset yang dimiliki tadi itu tidak tercantum, hanya aset berupa inventarisasi dan lain sebagainya. Karena kami selaku warga masyarakat di Pon 1 tahu persis bahwa seharusnya aset yang dimiliki adalah tanah yang pembelian dari Bapak Wajib. Kemudian tanah yang dimiliki Ustaz Menalo. Seharusnya kalau laporan melalui slide itu profesional. Akan tetapi masyarakat ini begitu enak dengan membaca sehingga sambil mendengarkan pandangan menyampaikan laporan sambil para musyawirin bisa memantau dan mencermati. Ini yang pertama. Yang perlu kami sampaikan, ini sanggahan saya. Berapa harga pembelian daripada tanah di Papayu dengan luas berapa? Kalau beli meteran itu berapa meter, kalau borongan berapa harganya? Ini harus tahu. Semua warga masyarakat wajib untuk tidak tahu, karena merupakan aset yang nilainya tidak ada hanya 1 juta bahkan miliar rupiah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah peralihan atas tanah yang sudah dilakukan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk peralihan atas tanah? Yang kedua, kemudian yang ketiga, apakah peralihan atas tanah ini atas nama seseorang atau sudah atas nama Masjid Al-Hidayah? Tidak jauh beda. Pembelian tanah yang di depannya Ustaz Munawir, maaf Bapak, ya sabar dulu.
karena itu merupakan akhir dari segalanya. Mohon sabar, jangan pulang dulu karena pemimpin ke depan ini menentukan baik dan tidaknya lanjut lagi. Pembelian di tanah depan Ustaz Menawir itu menurut saya pribadi manfaat dan kegunaan kurang begitu baik, karena jangkauan dari masjid ini dengan sana juga sengaja. Kalau di Pak Wahyu manfaat keduanya bisa dinikmati oleh MI, bisa dinikmati oleh para jemaah. Ini Pak Ketua Takmir, ini yang perlu kami sampaikan. Kenapa tadi ketika dilaporkan? Apakah kita tidak punya aset? Maka itu aset dan semua jamaah, tidak hanya pengurus RT, semua masyarakat taruhkan itu adalah nilainya miliar terbuka. Kita harus terbuka, transparansi, dan semua harus ada rincian. Siapa yang mengurus, berapa biaya yang atas tanah, dan siapapun yang mengurusnya. Ini yang bisa kita. Kemudian kita tahu bahwa Masjid Al-Hidayah ini adalah aset NU. Aset NU, labelnya sudah ada di selatan itu, ada lempiran. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang ke-NU-an, Al-Hidayah ini menurut saya pribadi hanya dalamnya NU, luarnya masih belum juga diakui ke-NU-an. Contoh, pada saat almarhum Bapak Ustaz Ramadan itu pernah mempunyai gagasan untuk melakukan levelisasi mulai dari musola, langgar, dan masjid. Itu sudah kami lakukan, dan pada saat itu kami selaku pengurus lembaga takmir masjid, yaitu MBJNO dan Mas Alfian, Pak Jazul, Pak Roto, begitu susah payah mencari terobosan untuk mewujudkan granit sebagai levelisasi. Yang saya pertanyakan, kemana granit pada waktu itu dengan harga 750.000 dan kenapa kok tidak dipasang? Ini yang saya pertanyakan. Kemudian yang terakhir, mohon kiranya Bapak Minat sudah, Bapak Al-Jazul, kami tadi itu hanya sifatnya karena repot. Kalau sore itu sesaat hilang, jadi mohon bisa masuk lagi. Apa yang disampaikan Pak Ketua Takmir, tidak kaitan informatif. Tadi itu cuma ketua, terus mantan pengurus takmir Pak RW 1, 3 dan nomor apa RW 1, RW 9 dan 10. Makanya saya tidak percaya. Akan tetapi berbicara tentang Masjid NU, jangan sesekali meninggalkan jajaran pengurus NU. Ini penting. Karena NU ini adalah merupakan salah satu kekuatan, salah satu yang membanyak dalam kaitan masalah kemasjidan. Saya khawatir ada orang yang tusuk, nggak tahu-tahu orangnya itu Wahabi Salafi, colok-colokan dan sebagainya. Ini bahaya, karena itu sudah berseberangan dengan nilai-nilai perjuangan ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah. Kemudian mohon diketahui ini kalau dipercepatkan sudah iya Pak, sudah kalau saya tahu. Saya ini cepat ngomongin, saya sudah ngomongin Pak. Jadi gini, Pak Ngerati, itu tadi sudah saya sampaikan tentang masalah informatif, ditambahnya pengurus NU dan apa fungsi panitia yang tidak terlibat di dalam koordinator. Tim panitia ini sebagai penyelenggara, pelaksana, dan yang menyusun semua struktur yang ada itu kerjasama dengan Pak Elmi. Mohon saya katakan, saya tidak setuju kalau hanya Pak Elmi 1, 9 dan 10 kasihan. Betapa susah mencari pandangan untuk seseorang menawari karakter salah. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Mohon kiranya ini bisa dijawab walaupun sedikit agak mohon maaf Bapak yang kali ini penting untuk keterbukaan, transparansi dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf kalau untuk data saya mungkin agak kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya langsung. Untuk tanah-tanah jauh dari sini itu usul dari para kiai Pak Khutbah agar bau dari kotoran hewan tidak masuk sini. Karena sampai bukan KP tidak paham maksudnya di sana. Kalau KP sudah dibahas di sini. Satu, kenapa agak jauh? Enggak itu. Supaya tidak berbau ke sini. Mau berbau di sini enggak 1, 2 sampai puluhan bahkan 30 lebih kambing. Untuk lembu tidak 1, 2 sampai 4 bahkan pernah 5. Itu contoh lainnya itu cara lain begini. Di sana bukan berfungsi di sana sangat berfungsi. Coba nanti kalau perbanan bisa ini.
Yang kedua, status tanah di sana SHM bisa ditanyakan kepada Pak Jasuri. Nah, ini orangnya sudah diurus oleh NBCNU. Yang kedua juga sudah diurus, yang di sini sudah diurus oleh Pak Imam Sarjana Hukum, sudah selesai semua, dan kita akan menyerahkan kalau memang nanti NBCNU ya. Nah, NBCNU prosesnya itu Bapak pandangan nggak tahu wajar pandangan benar seperti itu, tapi sudah kami kodok di ketampilan karena bukan sampai lembaga masalah itu tidak tahu. Terus yang berkaitan dengan fungsi lain saat ini itu disewakan banyak fungsinya. Tiap mobil kena berapa itu banyak mobil pemasukan di sini, gitu Pak. Jadi bukan hanya berfungsi, sangat berfungsi. Apalagi tadi. Oke. Sebentar supaya musyawarah pada malam hari ini berjalan lancar. Tapi kalau seperti saud madu dan sebagainya, jamaah ini tidak ada yang mengerti, yang betul. Ini bukan taman, bukan berhak, ini pemilihan yang sampai selesai. Pengurus berhak mengetahui, Pak wajib mengetahui internal. Hanya begini, Pak ya. Saya sudah tahu tes ini adalah Bapak kami rangka pemilihan. Yang keduanya adalah Bapak Jasuri. Sudah. Terima kasih. Kalau caranya seperti itu, udah etik. Sebenarnya untuk momen itu saya dulu adalah dari yang setelah MPC itu butuh bukan sekarang. Baik, terima kasih. Ini aja.